Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang ArcGIS Pro 330. Kita fokus bagaimana memberi label berbagai fitur-fitur. Kemudian pelabelan itu bagaimana kita atur supaya kalau kelihatannya agak crowded atau banyak label yang tumpang tindih, bagaimana kita atur supaya label itu tidak tumpang tindih. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana mengatur supaya ketika diklik objek yang ada di peta, maka keluar informasi pop-up-nya seperti ini. Tidak semua kolom tersajikan di pop-up, tapi kita bisa pilih-pilih informasi apa saja yang kita mau tampilkan di pop-up-nya. Baik, kita mulai saja teman-teman sekalian dengan membuka ArcGIS Pro. Oke, kita sekarang buka project 22 teman-teman ya. Tolong diingat kembali bahwa data ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di mana bisa kita download. Nah, ini sekarang teman-teman. Baik, pertama-tama yang kita lakukan adalah masuk ke bookmark dulu untuk memperbesar posisi West Village. Kita pilih West Village di sini, maka akan tersajikan lokasi di mana keberadaan West Village itu. Kemudian kita klik zoning land use. Zoning land use ini untuk melakukan pelabelan, ya, melakukan pelabelan terkait dengan data atribut yang berada di dalam zoning land use ini. Nanti kita pilih data atribut apa yang kita mau tampilkan di sini. Caranya itu seperti yang pernah saya singgung sebelumnya. Di sini ada ribbon labeling. Ribbon labeling. Ini kita pilih. Kemudian fill-nya di sini kita pilih zone ya. Pilih zone. Kita pilih zone. Kemudian kita klik ini label. Nah, begitu kita klik itu label, maka otomatis label-labelnya akan ditampilkan seperti yang kita saksikan ini teman-teman semua. Nah, berikutnya adalah kita ingin mengatur besar kecilnya huruf yang digunakan di dalam pelabelan. Nah, di sini bisa kita pilih saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian. Misalkan kita pilih 8. Meskipun kita hanya mengetik 8 di situ, tapi PT-nya dia sudah otomatis. Kemudian kita pilih warnanya tetap gray, tapi kita pilih yang 50 teman-teman semua, gray 50. Supaya jangan terlalu rame kelihatan label-label yang ada di sini. Oke. Sama juga untuk fitur water ini. Nah, fitur water ini kita klik, ini kita klik. Kemudian di labelingnya itu kita kasih label juga terkait dengan land name-nya. Atau
ya lane name-nya ya. Sehingga di sini keluar Hudson River. Ini kita perkecil saja sedikit. Ini saya uncheck ini. Oh ya, oke, sudah kelihatan. Nah, kalau begini teman-teman, ramai sekali ya, ramai sekali. Sebenarnya ini bisa kita atur seperti Hudson River. Di sini ada Hudson River lagi. Mungkin yang lain juga akan seperti itu. Jadi East River, di sini ada East River lagi. Padahal cukup satu saja dituliskan yang mewakili saja, ya. Nah, untuk itu di labeling atau di sini di labelingnya, kalau kita klik kanan, labeling propertiesnya seperti ini teman-teman semua terkait dengan water. Kemudian kita pilih position. Kenapa kita cari position? Karena kita mau memposisikan label-label ini supaya jangan kelihatan terlalu ribet seperti ini teman-teman semua. Jadi di sini ada conflict resolution. Nah, conflict resolution kali ini kita pilih conflict resolution. Di sini ada remove duplicate labels. Di sini bisa kita gunakan untuk remove label-label yang sama. Jadi cukup satu saja yang mewakili, karena kan warnanya kan sudah ada, sehingga kalau warna itu sudah diketahui apa labelnya, tentu dengan warna yang sama di tempat lain itu juga sama labelnya tentunya. Apa yang kita lakukan di sini, kita remove all. Kalau saya remove all, kelihatan Hudson River di sini tinggal satu teman-teman. Ya, East River juga tinggal satu. Itu menyederhanakan dari penyajian peta kita, tidak terlalu ribet. Juga sebenarnya di zoning land use, kalau kita mau bisa juga. Nah, ini bisa juga kita remove all yang mirip, sehingga yang sama, sehingga lebih sederhana penyajian petanya. Nah, itu inti yang pertama yang saya ingin sampaikan pada tutorial ini. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, kalau kita mengklik salah satu objek di sini, maka keluar informasinya melalui kotak dialog pop-up. Nah, di sini informasinya kan banyak sekali. Boleh jadi tidak semua informasi ini sebenarnya kita butuhkan. Misalkan kita hanya butuh borrow name, misalkan nama dari lokasi itu. Kemudian popnya, misalkan popnya apa gitu ya. Jadi informasi-informasi tertentu saja yang kita butuhkan. Misalkan ini kode popnya, kode pop-nya berapa, ya itu yang kita mau sajikan. Intinya adalah ketika mengklik objek, jangan terlalu banyak informasi yang tidak penting sebenarnya, yang kita tidak terlalu butuhkan dimunculkan. Yang dimunculkan cukup yang dibutuhkan saja. Nah, bagaimana cara mengatur itu? Misalkan yang saya mau atur itu adalah ini feature navigate. Nah, di feature navigate kita klik kanan, kemudian di menu melayan ini ada configure pop-ups. Configure pop-ups ini kita klik, maka di sini akan muncul. Apa yang kita saksikan di sini? Di sini kelihatan bahwa di neighborhood itu ada 37 field yang ditampilkan ketika kita mengklik objeknya dan menampilkan pop-up-nya. Nah, untuk mengatur field-field mana saja atau kolom-kolom mana saja yang dimunculkan, ini kita bisa pilih-pilih.
Caranya teman-teman semua, ini ada edit pop-up elemen. Jadi klik saja ini. Kemudian di sini kita hilangkan tandanya. Baru ini kita uncheck secara keseluruhan, karena kalau satu-satu kan terlalu repot. Baru kita pilih apa tadi yang kita mau. Itu pertama misalkan borrow name, kemudian yang kedua pop, yang ketiga pop, kemudian yang berikutnya adalah pop 18. Ini lagi satu. Nah, ini kemudian bisa kita tutup teman-teman semua. Kalau ini saya tutup, kembali ke panel katalog. Namun kalau ini saya klik, maka ini sudah sederhana, tidak ribet lagi seperti tadi. Hanya ada 4 saja informasi atau kolom yang ada di data atributnya yang dimunculkan melalui pop-up menunya, pop-up kotak dialognya. Nah, jadi kelihatan lebih rapi teman-teman. Ya, kalau tadi mengganggu saja itu informasi-informasi lain, dianggap informasi itu tidak penting. Nah, ini kan, jadi ini lebih rapi cara penyajiannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk tutorial yang ke-7 ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.